Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan rencana bisnis kami, yaitu thrift shop. Kami masuk pada bagian pertama, latar belakang. Dalam kondisi pandemi saat ini, masyarakat diharuskan untuk berdiam di rumah dan jikalau keluar pun untuk yang penting saja. Dan banyak orang yang berbelanja online shop, tapi pada akhirnya tidak dipakai karena tidak sesuai dengan ekspektasi, terutama mahasiswa. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya mereka membutuhkan pakaian yang nantinya akan membuat mereka tampil trendy. Dari uraian di atas, maka sangat potensial bila kami mengembangkan usaha thrift shop karena sebagian dari masyarakat sangat menyukai fashion dengan harga murah karena pas di kantong, terutama pada kalangan mahasiswa yang cocok dipakai untuk OOTD kampus atau di luar kampus. Analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. 1. Harga terjangkau. 2. Kebutuhan lumayan banyak. 3. Bisa bekerja dari rumah. Kelemahan. Yang pertama, belum berpengalaman. Yang kedua, belum punya staf yang memadai. Yang ketiga, belum mempunyai badan hukum. Yang keempat, kurang pengetahuan tentang sistem manajemen. Dan yang terakhir, pemasaran belum terlalu baik. Opportunity. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berwirausaha. Yang kedua, harga perolehan terjangkau. Dan ancaman atau threat. Yang pertama, stigma masyarakat tentang pakaian thrift. Yang kedua, kondisi ekonomi di masa pandemi. Dan yang terakhir, toko lain yang punya inovasi. Selanjutnya, strategi pemanfaatan. Kekuatan dari peluang. Yang pertama, membuka toko kecil walaupun hanya di rumah. Yang kedua, memanfaatkan waktu kosong untuk berpenghasilan. Berikutnya, strategi weaknesses ditambah opportunity. Yang pertama, mendalami hal-hal yang berkaitan dengan manajemen dan mengasah keterampilan pemasaran. Yang ketiga, strategi strength dan threat. Yang pertama, membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama atas ancaman atau gangguan yang dihadapi. Yang kedua, membangun relasi dengan pihak pesaing. Dan yang terakhir, strategi weaknesses dan threat. Membangun kerjasama tim dan saling membantu. Yang kedua, membangun kesadaran pentingnya kerja efisien dan produktif. Dan yang terakhir, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pada masing-masing bagian. Analisis ekonomi produk. Penjelasan produk thrift adalah suatu barang bekas atau second yang berasal dari barang impor. Karena barang thrift merupakan barang second, kondisinya tidak 100% mulus. Namun tidak jarang kita bisa menemukan barang thrift yang masih terlihat seperti baru atau branded. Namun tidak banyak masyarakat juga yang mengetahui tentang thrift shop ini. Dari kelebihannya yang harga murah meriah, kualitas dan kondisi yang masih seperti baju baru pada umumnya. Oleh karena itu, kami bermaksud untuk mendirikan sebuah usaha baju bekas yang menjadi tren fashion dengan harga yang terjangkau, yaitu dengan nama menjadi thrift shop Payung, dengan dilengkapi pelayanan yang ready to wear, yang artinya siap pakai, yang pastinya juga sudah dilantik terlebih dahulu. Yang kami harapkan dari usaha ini selain mendapatkan profit, penulis juga bermaksud untuk mengajak masyarakat melakukan upaya penghematan atau pemberdayaan barang-barang bekas atau save the earth. Target pembeli. Thrift shop ini nantinya akan berlokasi di Kota Manado, dikarenakan peminat dan sasaran kami adalah kalangan remaja, terutama mahasiswa dan masyarakat umum yang ada di Kota Manado. Bahan baku. Untuk saat ini, bahan baju bekas saya didapatkan di salah satu kota, yakni di Jakarta.
karena saya membeli paket usaha dari kota tersebut dan kemudian menjualnya kembali. Perluasan pasar. Usaha ini ditargetkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya, namun tidak menutup kemungkinan jika ada konsumen yang memesan dari luar daerah. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran usaha thrift shop dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dengan tren fashion yang unik dan menarik, thrift shop ini akan mampu menarik perhatian masyarakat, khususnya mahasiswa. Namun, kami merancang strategi lain untuk mempromosikan dengan cara menyebarkan di sosial media jaringan atau jangkauan ke seluruh masyarakat Indonesia sangatlah besar dan cepat. Dengan mengiklankan baju bekas tersebut dengan model yang tidak perlu dibayar, cukup dengan menjadi model sendiri dalam setiap periklanan baju tersebut. Tidak repot mengeluarkan budget untuk membuat brosur dan spanduk, cukup dengan mengupload dan share. Analisis permintaan. Jumlah pembeli potensial. Jumlah pembeli potensial tergantung dari minat dan daya beli masyarakat. Untuk perkiraan kuantitas permintaan sebagai berikut. Jumlah pembeli per hari 2 orang. Jumlah pembeli per minggu sekitar 14 orang. Jumlah pembeli per bulan 60 orang. Perkiraan permintaan yang akan datang melihat antusiasme masyarakat membeli pakaian yang murah dan trendy, dapat disimpulkan bahwa permintaan yang akan datang akan lebih dari penawaran. Analisis pesaing. Penjual lokal. Karena bisnis ini digemari, tidak heran jika terdapat penjual baik secara online maupun offline. Organisasi dan manajemen. Nama usaha kami Thrift Shop by One.p dan ini logo kami. Sejarah usaha kami, usaha ini didirikan untuk membantu masyarakat umum dan mahasiswa yang ingin tampil trendy dengan harga yang murah. Selain itu juga untuk mendapatkan penghasilan sendiri. Visi kami yang pertama menciptakan sebuah usaha yang menarik, save the earth, dan tentunya merakyat, dan menciptakan sebuah tren fashion dengan kualitas yang baik bagi masyarakat. Yang ketiga, bagaimana nantinya mahasiswa nyaman dan juga tetap tampil trendy. Misi kami yang pertama memberikan tren fashion terbaik dengan harga murah meriah. Yang kedua, mampu menyediakan variasi pilihan baju yang selalu mengikuti tren masa kini. Tujuan usaha kami yang pertama ingin mempermudah bagi siapa saja yang ingin berbelanja pakaian atau baju tanpa harus repot-repot keluar rumah. Yang kedua, memperoleh keuntungan. Yang ketiga, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha, serta menumbuhkan perilaku semangat berwirausaha di kalangan mahasiswa guna mengurangi angka pengangguran di kemudian hari. Usaha kami berlokasi di Manado, tepatnya di Dendengan Dalam. Dan ini adalah biodata dari kami bertiga selaku pendiri usaha ini. Nama saya Justina Boy. Saya akan menjelaskan analisis keuangan dari bisnis brand kami. Yang pertama, biaya tetap terdiri dari meja, kursi, kalkulator, serta ATK. Meja 1 unit dengan harga 650, kursi setengah lusin dengan harga Rp500.000, kalkulator
penghasilan 1 unit dengan harga Rp60.000 dan ATK 1 unit dengan harga Rp40.000, sehingga total biaya tetap sebesar Rp1.250.000. Selanjutnya biaya variabel yang terdiri dari bahan baku 1 unitnya sebesar Rp7 juta, transportasi per bulan Rp100.000, kuota Rp100.000 per bulan, serta listrik Rp30.000 per bulan, sehingga total biaya variabel sebesar Rp7.230.000. Total kumulasi biaya tetap dan biaya variabel Rp1.250.000 ditambah biaya variabel Rp7.230.000, totalnya Rp8.450.000. Perkiraan pendapatan per bulannya sebesar Rp4.500.000 didapatkan dari perkiraan penjualan selama sebulan sebesar 60 dikali dengan 75.000 per keping baju, sehingga mendapatkan Rp4.500.000 per bulan. Dan untuk per tahunnya Rp4.500.000 dikalikan dengan 12 sehingga mendapatkan hasil 54 juta. Jadi total laba per tahun sebesar 54 juta dan laba per bulan sebesar 4.500.000. Untuk break even point dihitung dari total biaya tetap dan biaya variabel dibagi dengan jumlah penjualan selama sebulan dikalikan dengan harga yang akan dijual. Jadi 8.450.000 dibagi 60 kali 75.000 sama dengan 1,8. Artinya break even point akan tercapai dalam 1,8 bulan. Bulannya, analisa peluang usaha, perhitungan modal dan penetapan harga jual, perhitungan rugi laba, dan terakhir analisa keuntungan sangatlah penting dan berpengaruh terhadap baik buruknya suatu bisnis atau naik turunnya perusahaan yang kita jalani ini akan terlihat. Sehingga dapat disimpulkan rencana usaha yang kami buat layak untuk dibuat karena dari modal 8.480.000 bisa menghasilkan penghasilan per bulan sebesar 4.500.000. Jika dikalkulasikan akan mendapat penghasilan per tahun sebesar 54 juta rupiah.